Jadi pada episode kali ini kita akan ngobrol tentang tema yang sangat menarik, yaitu dunia imajinasi anak. Bagaimana guru bisa memanfaatkannya untuk belajar. Betul banget, jadi imajinasi anak itu kaya dan juga penuh warna. Namun untuk menjadi seorang guru, kita tuh harus tahu bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk pembelajaran anak yang lebih efektif. Nah, di sini kita punya 4 narasumber yang kebetulan dari jurusan pendidikan guru anak usia dini, yang dimana mereka semua tuh siap berbagi pemikirannya tentang materi kita hari ini. Betul banget. Yuk langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Hai, aku Ajeng. Hai, aku Danti. Hai, aku Yuni. Hai, aku Amalia. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi nih, pasti ada dari teman-teman semua yang belum mengetahui apa sih imajinasi anak itu. Mungkin kita bisa mulainya dengan mengidentifikasi apa itu imajinasi anak. Baik, untuk Kak Ajeng, menurut Kak Ajeng sendiri apa sih imajinasi anak itu dan kenapa itu penting untuk pembelajaran? Nah, jadi imajinasi anak itu adalah kemampuan anak untuk menciptakan gambar atau cerita yang ada dalam pikiran mereka, tapi tidak ada di dalam dunia nyata. Nah, kenapa penting? Karena ini bisa untuk anak belajar berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan juga melihat dunia dengan cara yang unik. Jadi imajinasi anak itu bukan hanya untuk bermain ya Kak, Ya, tapi juga betul. sebagai alat belajar anak yang powerful. Oke, kita ke Kak Danti. Menurut Kakak, apa pendapat Kakak tentang hal ini? Menurut aku, imajinasi menurut aku bisa menerapkan konsep yang sulit dipahami secara langsung. Misalnya, ketika anak-anak berpura-pura menjadi dokter, nah disitulah mereka belajar tentang konsep kesehatan atau perawatan yang lebih menentukan. Menarik banget ya Kak Yuni. Baik, Kak Yuni sendiri nih, menurut Kak Yuni itu peran imajinasi dalam perkembangan sosial anak itu apa sih? Menurut saya, anak-anak itu menggunakan imajinasinya untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Dalam permainan pura-pura, anak berinteraksi langsung dengan teman sebaya, memecahkan suatu konflik, dan memahami perspektif orang lain. Hal ini sangat penting untuk membangun rasa empati dan juga kerjasama anak. Jadi imajinasi anak itu sangat kaya ya Kak. Ya, betul. Tetapi kira-kira bagaimana kita sebagai guru itu bisa memanfaatkan hal tersebut? Mungkin kami bisa memberikan pendapat tentang hal ini. Menurut saya, guru bisa menggunakan kegiatan seperti bercerita, bermain peran, atau kegiatan seni. Misalnya itu kalau bercerita, guru bisa menjelaskan pembelajarannya gitu kan, melalui cerita gitu, seperti konsep sains atau matematika atau pelajaran lainnya. Terus juga bisa menggunakan dongeng-dongeng kisah-kisah para nabi gitu untuk nilai agama anak. Terus juga bermain peran itu penting untuk konsep-konsep nilai sosial dan emosional. Wah, itu menarik banget ya Kak Yuni. Kak Ajeng, aku mau tanya nih, apakah ada contoh lain yang bisa memperjelas bagaimana imajinasi ini dapat dimanfaatkan dalam konteks pembelajaran? Iya, ada kayak misalnya dari pembelajaran bahasa. Anak bisa bermain peran jadi tokoh dalam sebuah cerita dan bertindak sesuai dengan karakter yang mereka pilih. Nah, ini itu bisa bermanfaat untuk anak kayak menemukan kosakata baru, mengembangkan kemampuan bicara, dan juga memahami struktur cerita. Oke, Kak Danti, mungkin punya pendapat lain atau contoh tentang hal ini? Oke, kalau menurut aku salah satu cara yang paling efektif itu menggunakan alat peraga, misalnya boneka atau barang sederhana dapat membantu anak mengembangkan cerita mereka sendiri. Barang tersebut itu dapat membantu anak-anak mengeksplorasi dalam konteks yang lebih bebas. Berarti walaupun sangat efektif, tapi ada kendalanya juga ya Kak. Nah, Kak Yuni, menurut Kak Yuni nih, apa tantangan utama yang dihadapi guru dalam memanfaatkan imajinasi anak? Menurut saya, tantangan utamanya itu
kadang anak terlalu larut dalam imajinasi mereka hingga mereka mengabaikan materi yang ingin disampaikan. Lalu sebagai guru tentunya kita harus menjaga keseimbangan antara memberikan kebebasan anak untuk berimajinasi dan juga mengarahkan anak untuk belajar sesuai dengan pembelajaran yang kita inginkan. Berarti itu tantangan yang sangat ya Kak. Ya, kita ke Kak Amel, untuk Kakak bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan aktivitas yang terstruktur, namun tetap memberikan ruang untuk anak berimajinasi. Misalnya itu kita mulai dengan pembelajaran yang jelas dan memberikan ruang untuk anak bereksplorasi, berimajinasi, mereka dibantu. Oke, terakhir mari kita bahas peran guru dalam mendorong imajinasi anak. Baik, Kak Dati, bagaimana guru bisa menjadi fasilitator yang baik dalam hal ini? Menurut saya guru harus menyediakan alat atau pengalaman yang mendorong anak-anak berkomunikasi, misalnya dengan memberikan seni, cerita atau lingkungan yang kayak ide-ide yang dipelajari dan dapat dipelajari oleh anak-anak. Jadi bisa dikatakan guru itu sebagai pemimpin yang memberikan ruang ya Kak. Betul banget. Baik, terima kasih banget untuk obrolan sangat menarik ini. Sebelum kita tutup, mari kita minta masing-masing narasumber untuk memberikan kata-kata penutup tentang pentingnya memanfaatkan imajinasi anak dalam pembelajaran. Kalau dari saya, sebagai seorang guru, mari kita sama-sama saling mendukung dan menghargai imajinasi anak, karena imajinasi adalah kunci utama membantu anak untuk belajar. Kalau dari saya sendiri, anak-anak itu adalah pembelajar yang sangat luar biasa dan dari dunia imajinasi mereka adalah sebagai alat yang sangat kuat untuk mewujudkan pendidikan. Menurut aku jangan lupa berimajinasi bukan hanya menyenangkan, tapi juga dapat memperkaya pengalaman belajar anak. Nah, kalau dari aku, jangan takut untuk berkarya, berkreasi untuk para guru karena dunia imajinasi adalah sumber pembelajaran yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya Kak Indri. Terima kasih banyak untuk semua narasumber dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan ini bisa memberikan banyak inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.